Kerajaan Malaka adalah kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura yang kemudian mengalami pemindahan ibu kota ke Malaka. Karena serangan dari Jawa yaitu Majapahit dan Siam yaitu dari Thailand. Letak geografis Kerajaan Malaka berada di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 hingga akhirnya runtuh pada abad ke-16. Pendiri Kerajaan Malaka adalah Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Puncak kejayaan Kerajaan Malaka dapat diraih ketika dipimpin oleh Sultan Masyhur Shah yang berkuasa antara 1459 hingga 1477. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Setelah satu abad berdirinya Kerajaan Malaka runtuh pada 1511 Masehi karena serangan Portugis. Sejarah awal Kerajaan Malaka. Sejarah Kerajaan Malaka bermula saat Parameswara mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing pada 1405 Masehi untuk meminta pengakuan atas kedaulatan wilayahnya. Hubungan diplomasi yang diinginkan Parameswara berjalan dan Kaisar Tiongkok setuju untuk memberi perlindungan pada Malaka. Sejak saat itu, Kerajaan Malaka berdiri dan dapat terhindari dari serangan Siam. Malaka kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menjadi salah satu pangkalan armada Ming. Parameswara baru masuk Islam pada 1414 Masehi. Setelah masuk Islam ketika menikahi seorang putri Muslim. Setelah masuk Islam, Kerajaan Parameswara ketika menikahi seorang putri Muslim. Setelah masuk Islam, Kerajaan Malaka berubah menjadi kesultanan dan Parameswara mendapat gelar Sultan Iskandar Shah. Setelah berhasil menjadi kesultanan, Kerajaan Malaka terus berkembang pesat. Banyak pedagang Muslim dari Arab, India, dan daerah Nusantara lainnya yang mulai berdagang dengan Malaka. Kerajaan Malaka menikmati masa kejayaannya pada pertengahan abad ke-15 ketika diperintah oleh Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 sampai 1477 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Malaka berhasil menaklukkan Pahang, Kedah, Terengganu, dan daerah lainnya di Sumatera. Pada akhir abad ke-15, Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perekonomian dari perdagangan. Terlebih lagi, lokasinya yang strategis, yaitu pada jalur internasional, yang menjadikan kerajaan Malaka ini berkembang dengan pesat. Komoditas utama Kerajaan Malaka adalah emas, timah, lada, dan kapur. Sultan yang berkuasa di Kerajaan Malaka yaitu 1. Parameswara, 2. Megat Iskandar Shah, 3. Sultan Muhammad Shah, 4. Seri Parameswara Dewa Shah, 5. Sultan Muzaffar Shah, 6. Sultan Mansur Shah, 7. Sultan Alauddin Riayat Shah, 8. Sultan Mahmud Shah. Runtuhnya kerajaan di Malaka. Kejayaan Malaka
ternyata mengundang bangsa-bangsa asing untuk mengincar pelabuhannya. Namun, hal ini juga membuat kekuasaan Kesultanan Malaka hanya berlangsung sekitar 1 abad, karena berakhir pada tahun 1511 Masehi. Setelah diserang Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, raja terakhir kerajaan di Malaka yaitu Sultan Mahmud Syah. Pada periode ini, pemerintahannya sangat lemah dan Sultan tidak peduli dengan masalah kenegaraannya. Setelah runtuhnya Malaka, muncul kerajaan Aceh yang mengambil alih perdagangan di Malaka. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan jalur perdagangan. Hal itu didukung oleh posisinya yang strategis, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, atau lebih tepatnya di Tanah Sunda, Provinsi Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kendala demikian, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara 1552 sampai 1570 Masehi. Sedangkan masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan kekuatan politik dan menjadi angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Hal itu pula lah yang kemudian mendorong Belanda untuk melakukan politik adu domba, hingga menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Banten. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Pajajaran. Pada awalnya, penguasa Pajajaran bermaksud menjalin kerjasama dengan Portugis untuk membantunya dalam menghadapi orang-orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan raja-raja bawahan Majapahit. Namun, sebelum Portugis mengambil manfaat dari perjanjian dengan mendirikan pos perdagangan, pelabuhan Banten telah diduduki terlebih dahulu oleh orang-orang Islam. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada tahun 1525 sampai dengan 1526 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak menjadikan dirinya sebagai raja. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai Raja Kerajaan Banten, Raja pertama Kerajaan Banten. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin meneruskan cita-cita ayahnya, yaitu menyebarluaskan agama Islam di tanah Banten. Bahkan Banten mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya yaitu di Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan juga Sumatera Selatan. Menurut catatan sejarah Banten, Sultan yang berkuasa pada saat itu masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW tersendiri, sehingga agama Islam menjadi pedoman rakyatnya. Meski ajaran Islam mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan pada saat itu, masyarakatnya telah menjalankan praktik toleransi terhadap agama lain. Terlebih lagi banyak orang India, Arab, Cina, Melayu, dan juga Jawa yang menetap di Banten. Salah satu bentuk toleransi beragama pada saat itu adalah dibangunnya sebuah kelenteng di pelabuhan Banten pada tahun 1673 Masehi. Kehidupan sosial masyarakat Banten pun makmur dan juga sejahtera, terlebih saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, sebab Sultan Ageng Tirtayasa ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, yaitu salah satu caranya dengan menerapkan sistem perdagangan bebas pada saat itu. Pertama, kehidupan perekonomian Kerajaan Banten. Sebelum menjadi kesultanan, Banten merupakan penghasil rempah-rempah lada yang menjadi komoditas perdagangan.
Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, hal itu dimanfaatkan untuk mengembangkan Banten menjadi bandar perdagangan yang lebih besar. Setelah Sultan Maulana Yusuf berkuasa menggantikan Maulana Hasanuddin, sektor pertanian juga dikembangkan untuk mendukung perekonomian rakyatnya. Kedua, masa kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa hal yang dilakukannya yaitu diantaranya sebagai berikut. Pertama, memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Keempat, melakukan modernisasi pembangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardel. Kelima, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan Eropa. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai raja yang gigih dan menentang pendudukan VOC di Indonesia. Di bawah kekuasaannya, kekuatan politik dan angkatan perang Banten menjadi pesat. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC membuat Belanda melakukan politik adu domba. Politik ini ditunjukkan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji yang pada saat itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC ini pun berhasil, sehingga Sultan Haji bekerja sama dengan Belanda untuk meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa ini pun sebagai tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji diangkat sebagai raja, tetapi pengangkatan tersebut disertai beberapa syarat yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin berat. Dengan kondisi demikian, sangat wajar apabila masa pemerintahan Sultan Haji dan sultan-sultan setelahnya diwarnai dengan kerusuhan, pemberontakan, dan juga kekacauan yang terjadi di segala bidang. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terjadi hingga abad ke-19. Untuk mengatasinya, pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Dendles menghapus Kesultanan Banten. Beberapa peninggalan kerajaan Banten yaitu Masjid Agung Banten, Masjid Kasunyatan, Masjid Pacinan, Benteng Keraton Surosowan, dan Benteng Spelwich